92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Halo Sobat Maestro semuanya, ketemu lagi di Hai. Ladies Talk. Yeay. Halo. Aduh, yang udah 1 tahun ya, semakin semangat ya kalau udah ketemuan sama teman-teman nih semuanya ya. Ladies, apa kabar? Alright. Wow, Wow. udah 1 tahun jadi hiperaktif ya. Oh benar, udah macet kak, udah bisa jalan soalnya. Benar banget. Makin Udah pasti. menggemaskan. Nanti Halo udah Kak Prot, apa kabar? Halo, lumayan. Prot baik-baik ya? Lumayan apa Cukup, ya? lumayan kenyang. By the way, Sobat Maestro, kalau teman-teman semuanya mau pada join dan lihat keseruan kita seperti apa nih ya, ekspresi kita seperti apa, nggak cuma pengen di radio aja, langsung aja yuk cek YouTube channelnya Radio Maestro di Maestro Radio Bandung. Kita udah live sekarang Sobat Maestro ya, jadi bisa langsung cek sekarang ngelihat ekspresi kita secara langsung. Dan untuk hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Cici Paulina Wijaya. Halo. Minggu kemarin yang udah seru banget, sekarang kita mau tambahin seru ya, Citin ya. Oh iya banget dong. Ibu satu ini nggak pernah bikin hidup nggak hidup. Lama kali. Bener banget, kemarin ini kita ngobrol-ngobrol tentang lidah nih. Organ yang tidak bertulang, tapi nyakitinnya tuh kayak bisa abis diajak boxing gitu, ngerti nggak? Ya kan? Kenapa ilustrasinya gitu banget ya? Tapi bener nggak? Ayo. Tapi bener kan? Ya toh, lebih mending di mana coba? Disakiti sama lidah yang tidak bertulang ini atau mending ditonjok sekali? Coba. Enggak dua-duanya sih, Kak. Enggak sih. Bener juga. Tapi tuh rasa sakitnya tuh kalau kita disakiti sama yang namanya lidah ini tuh kan aduh langsung kayak down banget gitu kan ya. Gue mendingan sakit gigi deh atau kalau enggak gue mendingan ditonjok orang deh daripada kayak gini rasanya, terus udah gitu bertahun-tahun lagi kan kita ngobrolin minggu kemarin kan. Betul. Sakit yang kita pendem ini bertahun-tahun, terus apalagi kalau yang nyakitin kita ternyata keluarga kita sendiri gitu kan. Betul. Nah, kita sekarang mau membahas lebih nih Sobat Maestro ya. Kalau kemarin ini kan kayak ke temen, ke pasangan gitu kan ya. Kita mau lebih membahas lagi tentang gimana kalau ternyata lidah kita tidak kita jaga, terus itu ternyata menyakiti anak-anak kita. Itu dia ya. Iya. Ada yang mau curhat dulu nggak di awal? Nggak? Ya dong, curhat dulu dong. Gue denger dulu nih gimana pengalaman ibu sekalian. Ibu. Yuk. Ayo, Ibu Riki. Loh, kok gue? Yang ketawanya paling keras biasanya tuh penderita. Ayo dong, Ledes cerita dulu dong. Dari siapa dulu nih? Digiwir dulu. Itu aja tuh yang bikin tema Ya, tuh. Pasti dia punya pertanyaan tuh. Ya udah deh. Tuh tadi yang ketawa. Yang senyum. Oh yang itu tuh kak. Kalian memang suka memojokkan ya. Kalian nggak pakai lidah loh itu loh. Enggak. Bener juga. Perasaan gitu. Aku pakai mata deh kalau gitu, biar nggak. Nah. Iya. Oke, curhat pertama. Ya, sebagai ibu kan ada batasnya. Suka kesel. Emang keselnya nggak dikeluarin sih, masih dalam hati. Tapi kan di dalam hati tuh kan dasar. Nih, ini anak siapa sih? Kayak gitu-gitu kan. Buahnya. Anak lo, Atau tuh anak lu tuh urusin. Waduh. Nah itu sebenarnya si anak itu ngerasa nggak sih sebenarnya si anak itu sedih nggak sih dia teh? Dia enggak nggak sih kalau kita teh lagi ngomongin dia gitu, Bu Pauline? biasanya sih enggak ya. Mereka sensitivitasnya rendah ya kalau lagi begitu. Puji Tuhan kalau gitu. Iya, anak zaman sekarang tuh apa ya, cukup ignorance ya, cukup mereka nggak terlalu peduli, tapi sekali mereka disalah mengertikan atau salah sebut gitu ya, orang tuanya tuh bisa dibawa lama banget sih memang. Ya, jadi memang ya tadi kan tadi kan lu nanya ya Tin ya, maksudnya pernah nggak sih kesel sama anak?
kayaknya nggak mungkin deh, nggak ada ibu-ibu yang nggak kesel sama anaknya. Ya nggak sih? Coba lu tanya sama mama lu deh, Tin, gitu ya, sama mama lu, Cifang, gitu, atau gitu. Kalau Pernah mama nggak sih mama? kita mah atuh jelas atuh. Ih, Aku nggak tahu ini keriput mama datang dari mana. bukan rombeheunnya ya, bukan ya. Romben. Iya, pasti pernah lah ya gitu ya, kalau tadi kan kesel gitu sama anak. Terus ya seringkali kan kita kayaknya nggak tahu nih, coba dikonfirmasi ya oleh ibu-ibu yang lain. Karena kadang-kadang kita merasa bahwa gua pengen lu ngelakuin apa yang gua mau. Iya. Kalau lu nggak ngelakuin apa yang gua mau, mama marah nih. Gitu. Atau harusnya lu udah tahu ngerjain ini, kenapa sih lu nggak ngerjain? Nah itu kan hal-hal yang sehari-hari, iya nggak sih? Iya, Itu yang iya kadang-kadang banget. yang bikin kesel tuh hal-hal gede atau hal kecil. Kecil sebetulnya. Hal kecil. Kenapa ya hal kecil bikin kesel ya? Aneh banget gak sih? Itu dia. Soalnya berulang kali dilakuin. Jadi keselnya teh terus-terusan bisa setiap hari. I told you so. Kan Coba udah ceritain bilang. Cifang, contohnya Cifang. Ya, Contohnya apa sih, Cifang? Kayak bisa, tapi bukan yang ini sih, nggak yang keselnya sampai gimana ya, cuman Ya. teh maksudnya yang kok itu piringnya habis makan cuci ya sebentar. Udah ya. Itu tuh terus udah gitu dia pergi kan. Udah gitu pas gue lihat ke situ nggak dicuci. Antepin, tungguin sampai dia pulang ya sore. Oh itu kamu belum cuci tadi pergi. Oh iya lupa. Ntar sebentar. Itu teh bisa sampai ke makan malam lagi teh. Jadi 2 ya lu cuci 2 lo ya. Gue nggak mau cuci kata gue. Nah kan ya itu teh gue teh ngomong lagi kayak radio butut, tapi dianya gitu lagi. Kenapa Tato? Yang kecil mah enggak. Dek, Tapi kok ternyata tidak melihat usia ya. Anak gue juga gitu, soalnya anak dia kan kuliah ya. Anak gue kan SMP, tapi kok sama ya soal piring. Sama masih terjadi di dalam rumah. Iya ya. Wow. apa anak cowok sama cewek beda, tapi gue rasa kayaknya sama ya meren ya. Itu anak gue cewek. Sama. Sama, oh iya ya, tanya sama yang Makanya sepasang. katanya cewek juga sama. Oh, Kalau aku sih mungkin balik lagi kemarin-kemarin di Lady Stock juga udah pernah ngobrolin soal karakter ya. Ya, Soal nah itu juga pasti efek sih gitu, karakter yang selengehan lah, yang nggak terlalu peduli itu pasti efek sih kayak begitu. Cuma balik lagi, kebanyakan yang bikin kesel kita nih ibu-ibu, cewek-cewek tuh sebenarnya hal-hal kecil. Kebayang nggak hal-hal kecil bikin kesel, tapi kalau salah treatmentnya, salah ngertinya, terus Benar. kita malah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata kasar, hal kecil dampaknya besar tuh. Ya kan, hal kecil dampaknya nyebelin. Nah itu makanya kita mau bahas nih kan hari ini ya kan gimana sih caranya kita tuh bisa handling itu gitu kan. Terus kayaknya kita harus ngegali lebih dalam lagi ya sebenarnya yang bikin kesel tuh apa? Kenapa bisa bikin kesel ya? Mungkin kita harus ngoreksi diri kita ya. Betul. Bisa Iya kesel. benar. Jadi maksudnya ini harus salah kita dikeselin gitu. ya? Jadi yang salah salah kita bukan kesel anak-anak kita dong ya. Kita dong yang salah. Justru Berarti kita ini yang kita ngajakin KKR dong gitu. berarti. Benar. Kan sebenarnya kan mereka juga nggak minta dilahirin ya, benar nggak sih? Oh, jadi salah siapa? Salah lu dong, Tin. Kan bener kan? Ya memang ya iya sih. Sebenarnya mereka bisa ngebalikin gitu kan ya. Ya kenapa mama kesel? Kenapa mama marah-marah? Biasa aja, padahal biasa aja. Kenapa harus Bisa biasa, Ci Paulin. Ternyata keselnya bukan sama anaknya sebenarnya, mah ya sama kelakuannya dia gitu, tau nggak ya? Sama tingkah lakunya, ada bukan sebel sama orangnya gitu, tau nggak? Cuman kayaknya ada anak-anak tertentu yang kalau kita ngomongnya gimana disangkanya teh sebel sama pribadinya, padahal bukan gitu, sama perbuatannya yang bikin jengkel kita gitu loh. Iya. Menurut Tapi gua. mungkin hal itu nggak nyampe ya, Ci ya, ke Nah itu anak-anak. gitu kan. Anak-anak taunya mami nggak suka, mami nggak sayang. Nah, iya. kan? Iya. Iya. Mungkin satu kata ya, mungkin satu hal yang harus kita yang kali ini kita harus samain adalah soal ekspektasi kali ya.
Ya, Gitu. ekspektasi. Oke. Ekspektasi kita sama ekspektasi anak-anak tuh nggak connect Nggak kali ya, nggak sama. nyambung. Makanya hal-hal kecil tuh yang bikin kesel mami-mami, termasuk gue juga gitu ya. Hal-hal kecil yang bikin kesel gue sama mahasiswa-mahasiswa gitu kan. Karena ya itu udah diomongin berkali-kali, tapi kok nggak dilakukan gitu. Nah, memang memang harus diomongin berkali-kali atau mungkin harus ditambah sama hal yang lebih keras mungkin ya, makanya mereka baru ngeh. Nah, ekspektasi. Nah, sekarang ya itu ya, kita harus mikirin what is our expectation. Waduh, jaya banget tuh bahasa gue hari ini. Coba diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Ibu Fang mungkin bisa, atau ibu cewek bisa. Saya di Korea, jadi nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Jerman, bahasa Jerman. Tuh, Bapak Riki aja tuh, tahu tuh pasti. Jadi naon sih hoyongna maneh teh cenah kitu. Eta Ibranina eta. Iya ya, kalau aku sih ngerasa balik lagi bagaimanapun namanya juga anak-anak ya, namanya juga anak-anak dan kita memang punya fungsi, kita bukan punya fungsi dan peran, kita punya satu tanggung jawab ya untuk ngasih tahu ke anak kita tentang apa yang kita mau dan apa yang kita harapkan dari mereka. Makanya komunikasi sama anak tuh bukan cuma sekedar do's and don'ts ya. Ngomong sama anak tuh bukan apa yang harus, apa yang enggak, tapi dalam keseharian. Makanya Shema itu ada ya, bilang ulangan 6 tuh dalam saat kita tidur, saat kita jalan, di saat kita dimanapun kita berada harus sering ngobrol sama anak. Nah disitulah kita masuk-masukin. Karena contoh ini ibu-ibu ngerasain nggak sih? Kita tuh kalau ngasih tahu anak lebih masuk di saat di saat waktu-waktu yang rileks, waktu makan, waktu hangout, waktu jalan-jalan, ngasih tahu anak tuh lebih masuk daripada duduk diam di depan mami, dengerin mami ngomong. Ya nggak sih, punya pengalaman itu nggak sih ibu-ibu? Iya. Benar. Benar, Pau. Soalnya kalau disuruh duduk gitu teh malah mereka teh jadinya teh kayaknya nggak didengar dah. Cuman diem aja di situ, badannya ada, kupingnya nggak tahu kemana, pikirannya nggak tahu kemana. Tapi aku mau membela diri. Kan kemarin kita dinasihatinnya kalau bikin disiplin tuh harus sepakat. Ya harus duduk atuh. Oh iya, tapi maksudnya kayaknya bukan nggak terlalu kaku badan. Enaknya lagi nyantai, kata Cici Pauline teh. Iya. Kalau maksudnya balik lagi ya, bener banget. Ini ya ibu-ibu sepakat dulu. Kalau misalnya anak perlu didisiplin nggak? Perlu. Nah, karena banyak juga ibu-ibu sekarang tuh mengalahnya terlalu banyak sama anak-anak. Jadi, aduh jangan deh gitu ya, kasihan. Terus suka ngerasa guilty feeling-nya tinggi, dan sebagainya. Jadinya itu membuat disiplinnya nggak ada ya nggak sih? Nah, tapi itu balik lagi. Kita perlu sepakat juga bahwa kalau misalnya emang anaknya salah ya harus disiplin. Kalau anaknya memang ngelakuin hal yang nggak benar ya kita harus ngomongin. Nah, omongan yang seperti apa gitu kan yang harus kita keluarkan dari mulut kita ini yang perlu mengeluarkan puluh ribu kata dalam sehari itu kayak apa supaya nggak ngebuat anak-anak kita itu ya hurting gitu, nggak menyakitkan. Kayak begitu. Iya benar-benar. Iya, tapi harus lihat. Mana kita ibu-ibu ini kan ketemunya lebih banyak sama anak-anak. Jadi ribuan kosakata itu dilemparnya ke anak-anak. Emang. Bener. Makanya hati-hati tuh ya ibu-ibu tuh. Satu sisi memang ibu-ibu yang sering ada di rumah, tapi anehnya ibu-ibu yang sering nggak didengar sama anak-anaknya. Tapi anehnya ya Pau ya, biarin kita udah ngomelin mereka ya, mereka suka sakit hati sama kita ya, kalau ada apa deh nyarinya ibu-ibu lagi, nyarinya mami lagi. Nah gimana coba? Itu ada pilihan lain kalau itu mah Cifang. Kenapa? Iya, mereka tuh nggak malu gitu ya? Ya kalau kita udah gede mah gengsi ya.
Nggak ada pilihan lain soalnya kayaknya. Tapi Gak ada pilihan lain, betul. ada Karena juga anak-anak yang oh yaudah deh mami lagi marah ya udah deh gua sogok si papi aja kalau gitu gitu kan papi gitu si papi ini kan biasanya ya nih saatnya kita mensalibkan si Bapak Ricky Hans biasanya para cowok itu kalau udah lihat anak terus aduh kasihan banget pasti dia langsung bakal ngomong kasihan tuh udahlah maafin aja lah masih kecil juga biasanya gitu kalau bapak-bapak ya nggak Pak? ya, Hmm, gimana ya Pak Riki? juga lah. Iya, Masa? ada. Tapi enggak sih, soalnya kan kalau gue sepakat sama istri, ya kalau ketika lagi memang lagi yang ya dihukum ibaratnya mah ya, atau lagi ada pendisiplinan, ya gue harus Sepakat ikut gitu ya. dulu, sepakat dulu, karena gue nggak bisa nanti wah ini baik, ini jahat, nanti itu akan tercipta labeling sama anaknya sendiri ya gitu. Iya. Oh kalau ini mah ya udah gue kasih bapak aja nih gitu bakal ngelindungin. Serem juga sih kalau udah kayak gitu. Nah itu Karena beberapa teman gue juga gitu kan, tiba-tiba kayak misalnya ada nih, misalnya anaknya nakal tuh, terus manggil bapaknya gitu. Tuh lihat tuh Pi, si ini nakal banget tuh, marahin dia gitu. Nah itu pada akhirnya bikin si anak malah jadi, wah kalau ibu gue bilang bapak ini kayaknya bahaya nih gitu. Dan akhirnya dia cuma takut ke bapak doang, tapi tidak ke ibu gitu. Iya. Nah itu kalau kata aku ya benar tuh kata Ricky. Hati-hati dengan kata takut. Hmm. Takut itu bisa aja cuman takut di depan papa mamanya, tapi di belakangnya ya memberontak gitu loh. Nah itu dia. Jadi makanya mengapa kata-kata itu penting untuk menegur, untuk menasihati, bukan cuman buat memarahi, karena seringkali kata-kata itu jadi prioritas buat marah. Nah, Betul. itu tuh jadi itu yang memang kita harus samain juga gitu ya, konsep soal kata-kata itu words itu tuh apakah blessing atau cursing. Nah, itu tuh memang harus belajar banget sih memang gitu. Gimana caranya ya di tengah lu kesel tuh Tin, kesel-keselnya yang keluar adalah blessing. aduh Soalnya gini, kalau misalnya gue boleh share ya, Oh, jadi lagi. kalau gue kecil itu gue kenapa kayak lebih gampang dikasih tahu sama bapak gue daripada sama ibu gue gitu, karena Nah, penting. karena sosok ibu gue kan ya karena si mamaku itu kan di rumah terus tuh kan. Ini yang gue tangkap sekarang ya. Terus dengan di rumah terus tuh kalau kayaknya jadi pusing, stres karena menghadapi satu kebiasaan yang sama gitu tiap harinya. Nah, sedangkan si bapak saya ini kan pergi keluar kota ngapain atau di kantor, lebih rileks mungkin kali ya, mungkin seperti itu. Dan pada akhirnya ketika menyampaikan sesuatu, kalau mama gue tuh lebih kayak emosi gitu. Tapi si bapak itu enggak gitu, lebih rileks, lebih tenang. Iya ada apa gitu dengan suara yang lebih rendah, tone-nya rendah gitu ya, atau sedang lah, ya kayak kita ngobrol sih gitu. Yang pada akhirnya gue tangkap, oh berarti sebetulnya kalau mau ngasih tahu anak, ya lu nggak boleh stres dulu gitu, harus tenang, benar-benar tenang dan ya relax lah, baru ajak ngobrol anaknya. Karena aku aja kecil seneng gitu diajak ngobrolnya sama yang begitu gitu kan, ketimbang yang can gena naon geus disentak gitu kalau kata. Males banget. Iya. apa-apa kan bering Wah itu. belum ngomong tapi mukanya udah bicara. Iya, benar. alisnya kayak ada tulisan berjalan ya lu tahu nggak apa yang lu lakuin itu salah gitu kan. Kayak warning. Iya. Gue lagi meredam gitu. jangan ngomong gitu semakin ini oh my god. Ya betul. Mungkin juga meren ya Kia, mama teh kan penat ya meren yang di rumah terus seharian, terus dari pagi sampai ke kamu tidur lagi. Jadi dia yang ngadepin ya pasti dia teh karena udah tahu ya jadi jengkel. Ya ari bapak mah enak kan, dia suasananya setiap hari berubah. Ari mama kan bolak-balik ke dapur deui gitu kan. Betul. Bener nggak sih? Cifang betul. Pasti efek kan. Omongannya Cifang itu benar persis banget apa yang dibilang sama ibu gua. Survei membuktikan ya jadinya. Proof kalau Cifang adalah ibu-ibu. Iya. Aku jadi terhura. Benar sih, benar. Jadi kita harus belajar ya, ladies ya. Tapi belajar perkataan yang seperti apa? Nah ini. Terus nanti juga aku mau nanya juga. Terus
treatment ke satu anak dan anak yang lain juga pasti kan beda tuh ya. Gimana caranya kita bisa menfilter ini benar. kita ini loh, supaya cocok nih sama anak kita, nggak mental lah istilahnya gitu. Nanti ya kita belajar bareng-bareng Sobat Maestro ya. Untuk teman-teman mungkin yang mendengarkan, mungkin bukan di Bandung gitu ya, pengen streaming, langsung aja boleh kok di Maestro Radio Bandung nih Sobat Maestro ya. Kamu langsung klik aja download aplikasinya di Maestro Radio Bandung.